keluhan udah pasti pernah. Apa keluhannya? Kayak, Ma ini bisa nggak sih sembuh? Oh gitu ya. Kalau saya sedih, kalau saya nangis, siapa yang nguatin dia gitu kan. Ini membuka mata saya sebenarnya ya. Membuka mata saya, buka pikiran saya bahwa depan kalian lihat 10 tahun CAPD. Ini 10 tahun CAPD dan anak kecil sekarang melakukannya sendiri gitu untuk pergantian cairan. Ya kalau misalnya mereka belum bisa memperhatikan dirinya, untuk orang tuanya perhatikanlah untuk apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka minum. Karena nggak semua itu baik buat kesehatan. Saya sedih ngelihatnya sosial media umur 3 tahun pakai CAPD, ibunya yang ganti. Saya ngeliat videonya nangis. Selamat datang di podcast Ruang Tunggu, Pasien Berhak Tahu. Bersama saya, Tony Samosir, kita akan membahas terkait dengan penyakit ginjal kronik. Kali ini, kita kedatangan 2 tamu spesial. Selamat datang, Mas Bang Roy. Saya panggil Bang Roy aja. Bang Roy Baktiar. Dan selamat datang buat adik Raina. Adik Raina, usianya berapa tahun, Dek? 16 tahun. 16 tahun. Tadi Bang Roy berapa? 33 tahun. Dan selamat datang juga dengan Ibu Ratna, Mama Raina. Oke, terima kasih dan selamat datang di podcast Ruang Tunggu. Kita akan berdiskusi terkait dengan penyakit ginjal abang dan adik-adik, ya. Dan kita tahu bahwa banyak pemberitaan penyakit ginjal kronik itu diderita oleh anak-anak usia dini. Bagaimana penyebabnya? Kita ulas nanti. Mas Roy, bisa diceritakan bagaimana sih pertama kali didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik? Saya awal waktu itu umur 6 tahun. 6 tahun itu badan bengkak-bengkak semua. 6 tahun itu ya? Iya, muka bengkak, kaki bengkak, tangan bengkak. Terus muntah-muntah terus. Iya. Akhirnya berobat lah di rumah sakit. Ada rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Itu sampai di eksperimen. Oke. Sampai benar-benar habis banget. Toto di situ 4 minggu nggak sembuh, malam akhirnya disuruh pulang, kasih makan yang enak-enak aja kata dokter. Di usia 6 tahun itu? Di usia 6 tahun. Oke, padahal semua udah bengkak? Udah bengkak. Oke. Di situ rumah sakit itu, kita nggak usah sebut rumah sakit, Jakarta Barat. Oke. Akhirnya suruh kasih pulang, itu sampai eksperimen nggak dikasih cairan apa tuh, sampai benar-benar kecil badannya habis. Akhirnya 4 minggu dirawat di situ, pulang, akhirnya suruh kasih makan yang enak-enak. Makanya udah pada sedih lah orang keluarga, orang rumah semua. Akhirnya di rumah adalah saudara atau dari mana dianjurkan ke rumah sakit Cikini, ahli ginjal. Oke, ahli ginjal. Disitulah dirawat 2 minggu, dikasih pokoknya obat apa tuh kan? Oh iya, pengobatan. Muntah-muntah semua, muntah-muntah selama 2 minggu dirawat, akhirnya ketahuan membaik. Akhirnya dikasih tahu nephrotic syndrome, bocor ginjal. Oh, bocor ginjal pada usia 6 tahun pada saat itu. Iya, 6 tahun. Oke. Nah, kalau adik Raina, kenapa pada saat itu didiagnosis? Jadi waktu itu masih umur 5 tahun, lagi enak-enak main gitu kan. Tiba-tiba pinggang sakit gitu, sampai nangis, teriak-teriak. Sampai udah berjam-jam nggak berhenti-berhenti, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di situ dirawat berapa hari gitu. Sampai akhirnya dioper ke RSCM pada saat itu. RSCM pada saat itu. Oke. Cuma udah dioper enggak dipanggil. Belum ada kelanjutan. Belum ada. Oke. Kalau Mama Ratna, kalau melihat kondisinya Raina pada saat itu di usia 5 tahun ya, terdiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik ya. Pada saat itu? Pada saat itu belum. Oke, berarti diakibatkan oleh apa pada saat itu di usia 5 tahun itu? Dari spina bifida. Spina bifida. Iya. Itu kelainan tulang belakang ya? Ada cacat bawaan lahir. Oke. Bagaimana kondisinya pada saat itu? Kondisi saat itu yaitu sakit pinggang yang nggak ketahan. Yang tadinya jarak sakitnya itu jauh gitu, sekitar berapa bulan sampai sering gitu. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit.
cek sana sini sampai setahun baru ketahuan itu dari spina bifida. Oke, spina bifida itu artinya bahwa urinnya kan kelainan tulang belakang. Berarti ada juga kelainan ginjal bahwa urinnya itu balik. Iya, jadi jadi seperti kan apa? kalau spina bifida itu kalau nggak salah itu dia tempatnya tulang belakang itu tempatnya saraf ya, banyak Oke, tempatnya iya saraf. betul. Kebetulan yang kena itu saraf dari urinnya. Oke. Jadi urinnya itu nggak keluar semua, ada yang balik lagi ke ginjal, naik lagi ke ginjal. Ginjalnya itu kerendam, itu yang nyebabin jadi ke gagal ginjal. Oke, gagal ginjal. Nah, pada saat itu didiagnosis di usia berapa tahun? Untuk ginjalnya, tapi belum ke gagal ginjalnya sih di 5 tahun, terus baru di gagal ginjalnya di 2021. 21, berarti cukup ini ya, cukup Lama. panjang ya, cukup panjang. Nah, Mas Roy, adik Raina, bagaimana perasaan kalian pada saat itu ketika didiagnosis ini penyakit ginjal kronik dan harus cuci darah, tidak ada pilihan lain nih? Apa yang kalian rasakan? Pada saat itu di usia 19 tahun toh? Iya, ya kehilangan lah Iya. masa-masa muda seperti yang lain. Iya, betul. Jadi lebih ya bersyukur, ya benar-benar yang mau berontak nggak bisa, ya keadaan sepertinya dijalankan saja. Tapi nggak menghalangin untuk sekolah pada saat itu? Udah Dari berhenti? yang pengobatan sampai SMA. Jadi dari SMP SMA itu online, SD doang yang. Oh, SD doang yang sekolah. Jadi dari SMA itu online sekolahnya. SMP SMA. SMP SMA karena penyakit ini. Iya. Karena penyakit ini. Soalnya masuk seminggu absen 2 bulan. Oh, gara-gara kondisi nggak stabil ya bengkak. tentunya ya. Nah, itu kan di usia 19 tahun. Oh iya, pada saat didiagnosis itu dan sudah menjalanin cuci darah ya pada saat itu ya? Iya. Cuci darah dulu ya? Berarti di usia 19 tahun? Oke, Oke. di usia 19 tahun jalanin cuci darah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, kalau adik Raina? Aku udah pasti kaget ya. Kaget. Sedih juga. Iya, pasti. Kayak ngerasa kenapa harus begini. Iya. Cuma makin lama kayak ya udahlah, bawa enjoy aja. Oke. Karena kan kalau makin dipikirin juga makin ngedrop. Oke. Iya. Saat itu SMP kan ya? Iya. SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1? Iya. Oh, tapi udah mengerti gitu, apa perasaannya, kenapa sih harus gini mah gitu. Iya. Pernah nggak sih nanya ke orang tua, ke mama begitu? Enggak sih. Ngeluh pernah nggak sih? Kalau ngeluh udah pasti pernah. Apa keluhannya? Kayak, Ma ini bisa nggak sih sembuh? Oh gitu ya. Gitu. Apa perasaan mama pada saat ditanya, bisa nggak sih sembuh? Nggak bisa berkata-kata. Kalau Iya. nangis juga bikin gak semangat Iya. dia. Iya ya. Kalau Iya. saya sedih, kalau saya nangis, siapa yang nguatin dia gitu Iya. kan. Nangisnya di belakang ya. Kayak Sama mama saya gitu. sama papanya mungkin. Nangisnya ngumpet. Iya, nangisnya Itu biasa ngumpet. itu mama. Iya gitu. ya. Tapi Raina ada merasa minder Minder pernah. waktu kelas 1 itu Iya. SMP. Apa mindernya? Kayak takut teman-teman nggak mau nerima. Teman-teman malah nggak mau nerima ya, nggak mau bermain. Ada nggak teman-teman yang ngebully gitu? Kamu sakit atau apa begitu di sekolah? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak ngomong pernah kayak ya? Gitu. Iya. Mendapat dukungan nggak dari lingkungan sekolah? Dapat. Dapat ya. Heeh. Ha-ha. Tapi Raina sekarang udah kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Iya. Oh, hebat ya. Semangat. Iya, semangat. Harus cita-citanya harus tetap dilanjutkan Iya. walaupun kita sakit. Om yakin bahwa nggak mudah ya, Pak Roy. Gagal Ya? ginjal bukan gagal hidup. Iya, gagal hidup. Sekolah harus tetap jalan. Nah, Pak Roy, dari kondisi yang demikian itu ya, dari tadi perjalanan juga di usia 19 tahun, HD tadi sekitar 5 tahun ya, 5 Pak tahun. Roy? Sampai 2014. 2014. Tentunya dari perjalanan HD, Pak Roy sekarang memilih terapi apa? CAPD. Iya. Kenapa Pak Roy beralih dari HD ke CAPD, memutuskan untuk CAPD itu seperti apa? Itu pas di akhir-akhirnya itu pas di 5 tahun. Setiap HD saya pakai monitor, jantung berdebar terus. Jadi selama cuci darah 2 kali di stop karena jantung nggak kuat. Nggak kuat. Jadi berdebar terus. Oke, jadi udah berapa lama sekarang CAPD? 10 tahun kan? 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Nah, kalau kita lihat kan tuh panjang ya, CAPD-nya lebih panjang daripada HD-nya. Setiap HD selalu mengalami
jantung berdebar. Iya, tensi pun nggak pernah turun. Jadi setiap selesai cuci darah pun malah loncat. Oke, tensinya malah disuruh berbaring tinggi. dulu, belum boleh pulang. Jadi keadaan seperti itu yang memaksa beralih. Sebenarnya ragu juga, soalnya kan ada perkara CAPD ini harus steril, harus bersih. Ternyata setelah saya jalani nggak seperti yang menakutkan itu. Nggak menakutkan nggak seperti yang itu. benar-benar harus steril. Yang penting bersih aja, nggak seperti bersih kayak di rumah sakit. Steril ruangan kan kita cuma ada di bersih ruang aja. operasi Iya. ya. Dalam pikiran kita kan harus steril bersih kayak ruangan operasi Iya. gitu. Tahu enggak? Yang penting bersih aja. Nggak semenakutkan itulah Nggak, begitu ya. nggak. Nah, kalau pengalaman Adek, Raina yang ganti cairannya sendiri atau didampingin mama? Dulu mama yang gantiin, cuma kalau sekarang udah sendiri. Wih, hebat nih. Udah sendiri sekarang ya? Udah. Udah berapa lama sendiri melakukan ganti Udah cairan? gak lama kok diganti Sama saya cuma sebentar. Oh, sebentar. Habis Cuma itu dia sebentar. ganti sendiri. Iya. Raina berarti udah tahu jadwal-jadwalnya dia? Udah. Udah ya? Udah paham ya? Itu menarik gitu bahwa selama ini kan bahwa asumsi CAPD itu Iya, yang menakutkan. menakutkan begitu Rentan kan? infeksi. Infeksi, steril. Tapi ini membuka mata saya sebenarnya ya. Membuka Ya, mata ini saya, buka pikiran saya bahwa depan kalian lihat 10 tahun CAPD. ini 10 tahun CAPD dan anak kecil sekarang melakukannya sendiri gitu untuk pergantian cairan. Sesusah itu kah Raina menggantinya? Susah nggak sih? Kalau untuk awal-awal susah. Susah, Cuma karena kalau makin lama udah. Semua bisa karena biasa ya. Iya. Iya, oke. Jadi nggak ada perlu dikhawatirkan lagi ya. Udah ngerti ya? Pakai masker begitu ya. Ya kan? Terus buka begitu, masukkan output input begitu udah mahamin secara keseluruhannya. Oke. Nah, Pak Roy. Ya. Tadi kan Pak Roy bilang itu beralih kepada CAPD itu ya apa namanya? Dulu ragu-ragu terhadap pilihan CAPD dan berapa kali pertimbangan dan memang Pak Roy Raina nggak mudah memang ketika kita HD udah lama HD nyaman HD untuk kita beralih ke CAPD itu butuh proses yang panjang karena tadi orang Indonesia sukanya dilayani. Iya betul. Paling nggak suka untuk melayani diri sendiri. CAPD itu kan memang mandiri ya. Cuci darah mandiri. Ya memang namanya kalau bahasa kita memang cuci darah Mandiri. secara mandiri. Kadangkala cuci darah mandiri ini memang tergantung pada diri sendiri. Ada kesulitan nggak Pak Roy selama menjalani 10 tahun itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Itu tergantung pribadinya masing-masing sebenarnya. Mau dibawa sulit atau mau dibawa nikmat. Oke, selama ini aktivitas gimana? Lancar aja. Jadi Lancar? jangan kita diatur penyakit. Dia harus ngikut kita. Oke, kalau selama HD gimana? Oh enggak. Kalau HD aku benar-benar cuma di rumah doang. Di rumah doang? Tensi pun tinggi. Jadi sering drop. Kalau sekarang tensi stabil. Aku lebih nikmat CAPD jauh. Aktivitasku juga lebih jauh banyak. Jadi ketika beralih ke CAPD, aktivitas berubah total tuh? Iya. Yang tadinya nggak bisa nyetir, nggak bisa beraktivitas. Ya ada kegiatan kerja sedikit. Karena tadi drop drop. Ya pokoknya ada gangguan lainnya. 2 hari setelah saya cuci darah, cairan udah numpuk, sesak. Iya. Habis cuci darah, lemes. Iya. Terus berikut lagi, kapan mau beraktivitasnya? Iya. Kan? Tensi tinggi terus. Kadang kan dua hari. Tapi ini pribadiku ya, belum tahu dengan pasien-pasien HD lainnya. Iya. Teman-teman kan punya tanggapan yang lain begitu kan. CAPD itu menjadi menarik yang kita telaah. Karena gini Pak Roy, CAPD itu kan sudah berkembang begitu lama gitu ya. Tapi kenapa sih orangnya cuma sedikit begitu ya? Padahal dari segi kualitas hidup jauh lebih tinggi dibandingkan HD. Dari kenyamanan juga jauh lebih nyaman ketimbang HD. Nah kalau saya tanya ini Pak Roy nih yang saya tanya. Kalau disuruh milih balik ke HD mau nggak sih? Enggak. Kalau angka dari 1 terendah, 10 tertinggi, di titik mana nyamannya untuk CAPD? 9 lah. 9 ya? Iya. Kalau adik? Sama ya? Iya. 9 ya? Masih bisa sekolah?
beraktivitas? Kan Nggak ada halangan sama sekali? Nggak ada Paling sama berenang aja ya. Iya. Paling berenang ya, iya. Karena kita sampai teman seperjuangan, nggak semenakutkan itu Iya. CAPD. Iya. Mau kegiatannya apapun pasti bisa. Makan juga lebih nikmat. Iya. Kalau kita mau traveling keluar kota pun kita bisa komunikasi. Oke. Sebenarnya dengan negara Indonesia, negara kepulauan ini, CAPD sebenarnya harusnya cukup menjadi pilihan utama ya. Sebenarnya. Iya. Kalau saya konsul ke pasien HD, saya kayak nggak bisa soalnya saya beraktivitas, saya kerja. Itu jawabannya. Dikira dia pasien CAPD nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja. Justru sebaliknya. Iya. CAPD itu lebih mobilitasnya lebih tinggi ketimbang Dan fungsi organ kita masih dipertahankan gitu loh. fungsi ginjal. Fungsi jantung juga. Iya. Kalau pasien yang tadi jantungnya normal, kalau HD pasti jantung jadi bengkak. Iya. Karena pompa. Banyak bermasalahnya begitu ketimbang. Jantung saya bengkak kan pas saat HD karena pompa mesin itu Dan sekarang normal. hampir tidak pernah lagi Iya, berdebar. nggak pernah. Nggak pernah ya Nggak pernah. berdebar ya, aman ya. Oke. Reina. Iya. Selama ini kan Reina udah kelas 1 SMA ya saat ini ya. Begitu banyak lah tantangan yang yang sudah dijalanin ya. Bahkan ke depan juga akan punya tantangan begitu. Reina punya cita-cita apa? Belum tahu ya, cuma aku sendiri pengen kalau kuliah masuk jurusan teater. Teater ya. Iya. Punya mimpi untuk kuliah di jurusan teater. Suka seni berarti? Suka. Suka apa itu? Aku Menari? suka gambar. Oh, menggambar. Iya. Suka gambar gitu. Gambarnya bagus dong ini. Bagus ya, Maya? Lebih suka ke yang karakter ya. Karakter ya? Oh, kartun-kartun Kartun. begitu. Nah, kalau di sekolah gitu, jadi apa saja sih yang dibatasin sekolah untuk CAPD misalnya? Ekskul gitu tuh? Ekskul. Yang berat-berat? Iya. Apa saja? Aku kalau ekskul kan kalau sekarang cuma Nihon Club doang. Mm-mm. Tadinya pengen join teater juga kan, cuma kan nggak bisa. Mm-mm. Jadi ya udah ekskul ngambil yang ringan-ringan aja. Oke. Juga kalau misalkan pelajaran olahraga Nggak izin ikut, gitu. izin. Oh, Absen pelajar- aja. absen aja. Nah, tentunya kalau di sekolah itu kan harus ganti cairan nggak kalau di sekolah? Atau cukup mau sekolah ganti cairan, nanti pulang sekolah baru ganti cairan lagi? Atau bagaimana? Aku prosesnya? biasanya berangkat sekolah ganti, pulang sekolah baru ganti lagi. Iya. Oh, pulang sekolah. Iya. Jadi ada berapa jam itu? Aku kebetulan sekolah kan Kan dari jam 1 sampai jam 5. Iya. Jadi ya 5 jam, 6 jam Oh, pas ya berarti. Oh, masuknya siang ya? siang. Oh, siang. Jadi pas ya. Tadi Om kira itu dari jam Pagi. Pagi sampai 7 sore, sampai iya. jam 1. Waduh, berapa jam? enggak. Kalau jam 1 sampai jam 5 5. sih pas ya. Begitu itu nggak mengganggu ya. enggak, Cairannya juga agak berlebih ya. Nggak kadang tekor. enggak kurang. Nggak kurang ya, nggak tekor ya, seperti itu. Nah, Pak Roy, tadi kan udah mengatakan nih banyak teman-teman di luar sana yang masih meragukan ya, apalagi melihat kita terus dorong ini sebenarnya pemerintah untuk terus meningkatkan pilihan terapi CAPD begitu. Tapi CAPD ini memang dari tahun 2010 jumlah pasien HD cuma 20.000, tapi jumlah pasien CAPD-nya cuma 1.500 begitu ya. Ini udah tahun 2024, jumlah pasiennya udah 150.000, CAPD-nya cuma nambah 500 orang. Itu kan berarti ada sesuatu di sana ya. Ada gap gitu kan. Nah, gap ini banyaklah ada dari asumsi dari pasien sendiri bahwa katanya bahwa ini cukup ribet, nggak bisa. Iya. Seperti yang Bang bilang tadi, orang Indonesia lebih suka dilayani daripada melayani diri sendiri. Betul. Nah, keribetan ini sebenarnya menyusahkan sendiri. Padahal kalau studi HTA ya, bahwa CAPD itu sebenarnya lebih menguntungkan untuk pasien. Iya, betul. Datang ke rumah sakit berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali kan? Iya. Kalau HD Ngurus cairan doang. Iya, ngurus cairan doang ya. aja. Kalau HD 8 kali. Belum lagi setiap Halo, HD bawa sesajennya banyak banget. Ya, sesajennya banyak. Oh iya, ini banyak pasien HD nih sekitar sini nih. Sesajennya banyak, ada keripik, Iya. ada nasi padang, ada mie, ada semua. Itu digeletak semua. Itu biayanya udah berapa itu?
Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ya. Iya. Nyuri-nyuri makanan enak, minuman enak saat HD. Kita tiap hari pun bisa, nggak usah nyuri-nyuri. Oh iya ya, iya. Karena memang harus Iya, banyak makan, banyak minum iya. jus semua. Iya, makannya Iya, harus iya. berlebih Iya, ya di atas. harus berlebih daripada di atas, pasien AD. Di atas pasien AD. Nah, Pak Roy, apa ini pesan ke teman-teman, khususnya kepada orang yang sehat dulu lah, tentang penyakit ginjal dulu? Oh iya. Apalagi kita lihat di sosial media sekarang, pasien gagal ginjal, cuci darah makin meningkat ya. Betul. Apalagi yang di bawah umur lagi. Ya kalau misalnya mereka belum bisa memperhatikan dirinya, untuk orang tuanya perhatikanlah untuk apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka minum. Karena nggak semua itu baik buat kesehatan. Iya. Bukan karena kita sayang, kita berikan ke mereka. Jadi tolonglah lebih perhatian. Karena yang meningkat sekarang anak kecil ya. Iya. Tolong orang tuanya lebih perhatikan lagi kepada yang anak kecil. Saya sedih ngelihatnya sosial media umur 3 tahun pakai CAPD, ibunya yang ganti. Saya ngeliat videonya nangis. Jadi kalau emang dia belum bisa memikirkan kesehatannya, tolong orang tua yang memperhatikan. Iya. Untuk kesehatan mereka. Paling nggak jangan takut ke dokter kalau apabila Iya. sakit ya. Karena banyak juga kan orang tua kadang menunda begitu ya. Jangan Ini sakit biasa karena gitu kita kan. sayang apa aja kita turutin, jangan. Lihat baik nggak ini untuk anak. Betul. Lihat masa depannya nanti. Takutnya untuk kesehatannya nggak bagus. Betul. Jadi betul. jangan sayang tapi menyesatkan. Nah, untuk Raina, apa mau pesan kepada masyarakat? Dijaga kesehatannya, jangan kebanyakan makan atau minum-minum yang sembarangan lah. Jadi dikontrol biar kejadian kayak gini enggak nimpa ke teman-teman juga. Itu aja paling. Iya. Terus kalau nasihat kepada teman-teman yang sedang sakit gagal ginjal? Awas, jangan Jangan berkecil hati. Iya, tetap semangat ya. Pasien gagal ginjal juga bisa gapai cita-cita. Betul. Harus. Nggak ada halangan. Nggak ada halangan. Gagal harus. ginjal bukan gagal hidup. Betul. Karena begini, karena Om saja sekolah lagi, begitu kan? Begitu juga Raina, begitu. Walaupun sekarang masih kelas 1 SMA, besok harus kuliah, harus bekerja, dan menggapai cita-cita. Nggak boleh berhenti sampai di situ saja. Jangan minder sama yang sehat. Iya, gagal ginjal bukan Bukan gagal gagal segalanya. hidup kok. Nggak akhir dari segalanya. Kita masih bisa bersekolah, mencapai cita-cita, Iya. berkarir. Ya kita harapkan kepedulian pemerintah juga Kita lagi-lagi. buat jadi motivasi juga yang buat Betul. mereka yang sehat. Betul. Nah, Pak Roy, kalau di rumah sakit, saya mau tanya lagi ke belakang. Iya. Kalau di rumah sakit, dapat obat nggak sih kalian? Ini kayak udah rahasia umum buat pasien-pasien gagal ginjal deh. Betul, betul. Ini kan problematiknya seperti itu. Iya. Makanya kadang, Apa perlu kita suarakan lagi? ya harus dong. Kita harus memberikan. Dapat obat nggak Sebenarnya sih? intinya pasien gagal ginjal, apalagi CAPD, itu hanya butuh vitamin banyak Betul. untuk kita stabil sehat. Dan untuk pasien CAPD, pasien HD, itu vitamin itu nggak ada yang di cover. Oke. Susu kita aja kita harus minum susu untuk tetap beraktivitas. Itu nggak Betul. di cover. Betul. Kita harus beli pribadi sendiri masing-masing. Kalau EPO gitu untuk meningkatkan sel darah merah? Itu juga ada batasannya. 1 minggu, tapi saya nggak ngambil. Kalau CAPD ambil. Aku nggak ada. Enggak Enggak. dapat juga di Nggak dapat. rumah sakit. Nggak Iya, aku juga Nggak nggak pernah dapat. Jadi beli sendiri kalian Aku obat-obat. nggak Ya, pernah kalau- pakai. Aku nggak pernah pakai, tapi emang kalau untungnya puji Tuhan HB ku stabil. AB-nya stabil. Kalau Raina? Habis stabil. Stabil Iya. ya? Stabil. Oke, jadi nggak pernah ada Iya, jadi aku terapi udah lama. umatan begitu untuk perawatan begitu untuk terapi EPO-nya? Ada dikasih dari rumah sakit? Nggak dikasih. Nggak dikasih ya. Nggak Jadi dikasih. kadang beli sendiri begitu ya kalau kebutuhan Itu obat. pas saat HD doang, betul. Aku pernah. Setiap Oke. HD disuntik, setiap mau pulang HD disuntik. Oh iya, nah ini menjadi menarik juga nih pasien CAPD karena bukan hanya Pak Roy dan Raina saja yang mengeluhkan terkait dengan aksesibilitas obat, bahwa keberlangsungan hidup pasien juga ditentukan, bukan hanya ditentukan dari dialisisnya, tetapi ditentukan dari obat-obatan yang mereka konsumsi, pemeriksaan lab penunjang juga yang harus dipantau untuk lebih bisa mendeteksi dini Stabilkan penyakit kondisi. penyakit komplikasi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, harapannya apa sih untuk pemerintah terkait dengan kebijakan? Apakah pelayanan kesehatan sekarang sudah baik atau perlu diperbaiki? Ya maksudnya
jangan dibikin ribet lah. Kalau buat kita pasien-pasien untuk peraturan-peraturan pengurusan Betul. ini itu. Apalagi ada rujukan ya, masih Iya. CPD ya. Rujukannya. Pokoknya Rujukan ya. ya Rujukannya 3 dipermudah bulan. lah. Oh iya 3 bulan kalian. 3 bulan sekali. Per 3 bulan tapi ya? kita aja sakit seumur hidup. Gitu. Kalau HD itu sudah hampir nggak ada rujukan sih, masih ada, tapi ada di rumah sakit Iya dengar tertentu. katanya HD udah nggak pakai rujukan. Rujukan. Kalau kita CPD Kita masih. masih Gitu, ya. Iya. Padahal penyakitnya nggak bisa sembuh. Iya. Nggak bisa diselesaikan di puskesmas pada penyakitnya. Apalagi Raina yang harus bersekolah, udah bersekolah, Harus mereka masih menyempatkan waktu. anak-anak, pelibatan orang tua masih bekerja lagi. Nah ini mohon dipertimbangkan lagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang memang berkeadilan demi kesehatan masyarakat, demi kualitas hidup masyarakatnya sendiri, begitu ya. Terima kasih diskusi hari ini, Raina, ya, di usia 16 tahun, dan dia begitu semangat dari kelas 1 SMP, dia menjalani cuci darah hingga saat ini, dia sudah menginjak usia 16 tahun, dan tetap bersekolah di usianya yang masih belia, ya, yang seharusnya dia bisa bermain dengan anak-anak seusianya, dan kini dia harus beralih untuk memikirkan kondisi kesehatannya demi kualitas hidupnya yang lebih baik. Tidak sampai di situ saja, Raina juga harus memikirkan masa depannya. Butuh perhatian pemerintah dalam hal ini untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, terutamanya mengedukasi masyarakat tentang penyakit ginjal kronik ya, agar tidak ada lagi atau mengurangi Raina-Raina yang baru. Begitu juga Pak Roy, usia 5 tahun, dia telah mengidap sindrom nefrotik, atau bahasa awam orang-orang sering ngomong itu ginjal bocor. Di usia 19 tahun dia cuci darah. Saat ini usianya sudah 33 tahun. Dia terus bersemangat, dia terus bekerja. Dia beralih dari dia 5 tahun HD dan dia sekarang 10 tahun dia menggunakan CAPD. Total dia cuci darah, dia sekarang tentunya sudah 15 tahun. Pilih terapi, pilihan modalitas penyakit ginjal kronik, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Terima kasih, saya Tony Samosir. Sampai ketemu di episode berikutnya di Ruang Tunggu Pasien Berhak Tahu. Terima kasih.